Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Juni Lestari, di pelajaran seni budaya. Sebelum kita memasuki materi, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Materi hari ini yaitu unisono. Tentu kalian bertanya, apa itu unisono? Bahasa asing yang baru kamu temuin di tingkat pertama, sekolah lanjutan pertama. Tapi kalau lihat dari gambar ini, pasti kalian langsung tahu, oh itu pasti bernyanyi. Ya, benar, bernyanyi. Ya, karena gambarnya sudah menunjukkan bahwa ini adalah bernyanyi. Bernyanyi, ya. Ya, kita lanjutkan pelajarannya, yaitu bernyanyi. Apa itu pengertian bernyanyi? Bernyanyi adalah bermusik dengan menggunakan organ suara atau melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Organ suara itu apa sih? Organ suara adalah suara yang dikeluarkan dari mulut kita. Ya, kamu berkata itu termasuk keluarnya dari organ suara. Ya, tentunya bernyanyinya itu dengan nada-nada yang beraturan. Ada enak didengar nada-nadanya, ya. Dan kamu pun pastinya senang bernyanyi dari kecil. Betul? Mungkin dari bayi kamu na itu juga termasuk sebenarnya sudah bernyanyi tingkat bayi. Nah, apalagi sekarang di zaman sekarang kamu suka sekali bernyanyi lagu-lagu apa? Sekarang orientasinya pada ke musik-musik Korea. Kalian pastinya pencinta musik Korea. Ya, untuk generasi sekarang pastinya pada sukanya musik-musik yang berorientasi bernada Korea. Ya. Nah, nada-nadanya itu yang beraturan bagaimana? Nada-nada itu dimulai dari do, ketemu lagi do, namanya satu oktav, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu namanya satu oktav, ada nada-nadanya, ya. Begitu juga dengan lagu-lagu, semua lagu pasti ada nadanya dari do sampai ketemu do. Apakah do rendah, do biasa, atau dimulai dari do yang tinggi, nada-nada yang tinggi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, penyanyi itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu unisono dan vokal grup. Bedanya unisono dan vokal grup, kalau unisono dipelajari di kelas 7, kalau vokal grup dipelajari di kelas 9. Tapi gambarnya ini kok sama sih banyak? Iya, unisono itu hampir sama dengan vokal grup. Tapi ada perbedaannya. Ya, ada perbedaannya. Jadi hampir sama tapi ada perbedaannya. Nanti kita lanjutin dulu ya. Ya, kita masuk berikutnya. Apa itu unisono? Pengertiannya apa? Yaitu bernyanyi bersama-sama atau berkelompok dengan satu suara. Ingat, dengan satu suara.
Dulu, waktu kamu di SD tentunya ya, kalau suruh maju nyanyi ke depan pasti tidak mau sendiri. Pasti maunya nyanyi berdua, bertiga, berempat, berlima. Pokoknya bersama-sama. Kamu maju ke depan, disuruh nyanyi. Nah, bersama-sama itu sebenarnya termasuk unisono. Ya, penyanyi di depan bersama-sama itu unisono. Biasanya tingkat SD, SMP, SMA itu pada umumnya ya itu kalau bernyanyi itu dengan satu suara. Yang kita tidak sadari itu namanya adalah unisono. Paham sampai di sini anak-anak semuanya? Ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau tadi kalian sudah menikmati paduan suara dengan satu suara yang kita sebut unisono. Kalau vokal group itu di kelas 9 itu juga sama. Sebenarnya paduan suara juga bernyanyi bersama-sama, tapi ada 2 atau 3 suara dalam suatu lagu. Itu namanya vokal group atau biasa kita sebut unisono, dan vokal group itu termasuk paduan suara, hanya dibedakan ada 2 di vokal group, ada 2 atau 3 suara. Kalau di unisono 1 suara yang dinyanyikan bersama-sama. Kita lanjut ya. Nah, untuk kita bernyanyi yang baik, kita harus berlatih teknik vokal. Teknik vokal ada lesnya. Kalau kamu ingin menjadi penyanyi, ada kursus atau les vokal. Ya, banyak tempat ya. Nah,
Teknik vokal itu pengertiannya adalah suatu cara dalam usaha mengolah suara dengan baik dan benar, sehingga suara yang keluar dari mulut terdengar jelas, baik, indah, merdu, dan nyaring. Ya, kamu lihat penyanyi-penyanyi pasti suaranya bagus-bagus dong, ya kan? Ibu yakin kalian pun memiliki bakat-bakat yang terpendam, memiliki suara-suara yang baik dan merdu, ya. Nah, teknik vokal. Apa saja yang dipelajari di dalam teknik vokal? Yaitu dibagi 3, ada artikulasi, ada frasering, dan ada intonasi. Artikulasi itu apa? Cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Bagaimana caranya? Yaitu mulut kita harus terbuka lebar pada saat menyanyi dan vokalnya harus benar jelas. A berarti mulut harus besar, ya. Mulut harus terbuka lebar. A, I, U, E, O. Jadi setiap nyanyi mulutnya harus terbuka lebar. Jangan menyanyi mulutnya ditutup. Kalau mulutnya ditutup, tidak mau dikeluarkan suaranya, akhirnya suaranya tidak terdengar jelas. Itu adalah artikulasi. Seperti ibu berbicara, ibu harus kata demi katanya harus baik dan jelas. Kalau ibu ngegerendeng, nah pastinya kalian yang dengar. Pasti, ibu ngomong apa sih? Ih, ngapain sih? Nah, karena kalian tidak mendengar dengan baik dan jelas. Itu adalah artikulasi, yaitu pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas, ya. Nah, kita lanjut ke frasering. Frasering itu apa? Pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pemenggalan kata, umpamanya begini. Apa ya? Umpamanya kita nyanyi gini. Balonku ada 5, ya kan? Balonku, nah itu kan harus jadi satu. Balonku, nah tapi kalau gini. Balonku ada 5. Nah, seharusnya balonku menjadi satu kata karena dipisah jadi balon, kuada. Kuada itu apa? Gak ada kan bahasa kuada, tapi balonku ada 5. Tapi kalau dipisah jadi dipenggalnya salah, balon kuada 5. Apa itu kuada? Ya kan? Nah, itu pemenggalannya harus jelas, apalagi di dalam bernyanyi. Harus benar-benar sesuai dengan kaidah sehingga apa yang dinyanyikan sampai kepada pendengar. Ya, tidak salah pengertian, ya. Sekarang kita beralih ke intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Jadi kalau suaranya rendah harus rendah menyanyinya, tapi kalau suaranya tinggi harus tinggi. Ya. Nah, bagaimana? Ya seperti umpamanya contohnya gini nih. Kalau suara rendah ya. Padamu negeri. Itu suaranya rendah. Tapi kalau umpamanya yang tinggi, contohnya gini. Aku pulang. Itu suaranya memakai nada yang tinggi. Ya, jadi harus dibedakan
antara suara tinggi dan rendahnya suatu nada, ya. Sampai sini semoga kalian mengerti ya apa yang Ibu maksudkan, ya. Jadi Ibu ulangi lagi, teknik vokal ada 3, yaitu artikulasi, frasering, dan intonasi. Ya, kita lanjutkan ke berikut. Nah, untuk menjadi seorang penyanyi yang baik, harus kita juga mengolah pernapasan. Kenapa? Supaya kita dalam bernyanyi bisa kuat, nafas kita kuat, tidak tersengal-sengal. Seperti orang lagi dikejar-kejar kucing, ya, atau binatang lainnya, ya. Jadi kita harus bisa mengolah pernafasan kita dengan baik, sehingga pengucapan katanya pun menjadi juga baik, ya. Jadi pernafasan itu merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengatur seberapa banyak udara yang masuk dan keluar dalam mengucapkan kata atau kalimat. Pernapasan sangat penting dalam bernyanyi. Karena ketika bernyanyi, udara yang dibutuhkan cenderung lebih banyak digunakan untuk mengatur kestabilan suara. Ya, seperti tadi Ibu udah ngomong. Jadi dengan kita melatih olah pernafasan, kita bisa bernyanyinya sesuai dengan keinginan dan kata yang keluarnya pun akan benar. Dan kita bisa menahan nafasnya jauh lebih baik, lebih lama lagi. Ya. Pernafasan itu kita lanjut ya. Nah, pernafasan itu ada macam-macamnya. Pernafasan bahu, pernafasan dada, pernafasan diafragma, dan pernafasan perut. Pernafasan bahu, bahunya naik ke atas, tapi udara yang masuk nggak ada. Gitu, sedikit. Pernafasan bahunya naik nih, tapi udara yang keluar sedikit. Kalau pernafasan dada, dadanya melebar, tapi udara yang masuk juga kurang banyak. Dadanya melebar, tapi udaranya kurang. Jadi kalau dalam bernyanyi juga tidak kuat, tidak tahan lama. Kalau pernafasan diafragma itu adalah pernafasan yang paling baik. Karena apa? Posisinya ada di sini, di antara dada dan perut. Ya. Udara yang terkumpul di sini jauh lebih banyak. Jadi nafasnya bisa panjang dan keluar kata-katanya juga jauh lebih baik dan jelas. Kalau pernafasan perut, perutnya gendut, ngegelembung, jadi buncit. Tapi udara yang masuk sedikit. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang paling baik adalah pernafasan diafragma, yaitu letaknya di antara dada dan perut di sini. Kalau kita bisa, kita tarik napas, kita tahan, kita tidak bergerak, tapi kita hirup udara yang banyak. Ayo kita coba. Yuk. Nah, ditahan ya. Nah, seperti itu. Jadi, ingat, pernafasan diafragma adalah pernafasan yang paling baik untuk seorang penyanyi. Ya, demikianlah materi Ibu hari ini tentang unisono. Ya, kalian udah harus ingat, unisono itu adalah bernyanyi bersama-sama dengan satu suara. Kemudian tadi kamu sudah melihat bagaimana contoh bernyanyi unisono. Dan sebenarnya sudah selalu kamu lakukan dari kecil, mungkin dari TK. Bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman. Kemudian di SD dia lanjut. Kemudian
SMP tingkat lanjutan pertama dan nanti mungkin tingkat lanjutan terakhir. Itu pasti kamu kalau nyanyi ke depan pasti malu, kalau sendiri pasti maunya bersama-sama. Itu yang disebut unisono. Di dalam bernyanyi juga harus ada teknik-teknik yang harus diperhatikan dan pernafasan yang diperhatikan. Ibu rasa materi kita hari ini cukup dulu. Kalau nanti ada yang kurang mengerti, kalian bisa bertanya kepada ibu. Dan kalian selalu terus semangat belajarnya. Jangan pernah turun semangat belajarnya. Dan kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah Ibu akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.